urut 1. Bagaimana calon kandidat nomor urut 1? Sudah siap? Tidak ada suatu apapun dari kehidupan manusia yang tidak diatur oleh agama. Nah, untuk kandidat nomor urut 2, silahkan jelaskan hukum-hukum syar'i. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan. Adapun pertanyaan saya kepada calon ketua OSIP nomor urut 3, yaitu untuk menyeleksi kebenaran suatu hadis, kita harus memperhatikan beberapa unsur. Kesepakatan para mujtahid untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dijumpai hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Menganjurkan umat Islam untuk selalu selektif dalam memilih teman dekat. Salah kemudian sudah mengatur waktu atau pada moderator yang telah memberikan kesempatan mulia ini masyarakatnya untuk memilih agama yang ingin dianutnya. Pembina sudah mengatur jadwal dan mengingatkan kita di setiap waktu aktivitas kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Meski amanah ini berat, namun akan terasa nikmat jika kita sepakat untuk bersama. saya akan menjadi pribadi yang disiplin dan amanah dalam setiap kegiatan. Syukur. Terciptanya kepengurusan yang semakin baik ke depannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur akan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang suci lagi lebaran ini. Kedua kalinya salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pemaparan visi dan misi calon ketua OSIP periode 2023-2024. Santri-santriwati yang soleh dan solehah. Di kegiatan ini ada dua agenda. Di acara pertama, pemaparan visi dan misi bagi calon ketua OSIP periode 2023-2024. Dan pada acara kedua, ada uji pengetahuan, yaitu terdiri dari wawasan pengetahuan agama, pengetahuan umum, aturan tata tertib pondok, dan tes hafalan Al-Quran bagi calon ketua OSIP periode 2023-2024. Yang mana pada acara kedua ini, para calon ketua OSIP akan menjawab pertanyaan dari para panelis dan akan ditanggapi oleh calon ketua OSIP. Dan santri dan santriwati sekalian, panelis kita pada pagi hari ini adalah mereka santri-santriwati yang luar biasa. Takbir! Jadi panelis kita yang pertama ada Amina Haikal dari kelas 9A. Boleh dilambaikan dulu. Selanjutnya ada Amina Muhammad Nurkadlieta dari kelas 10A. Saya hai dulu. Selanjutnya dari Amina
santriwati ada Uktina Ilma Haryana dari kelas 11B. Selanjutnya ada Uktina Juzaila Syafni dari kelas 10B. Selanjutnya ada Uktina Arisa Mahdia dari kelas 9B. Dan penguji tahfiz dari bagian santriwati adalah Uktina Summa Ayu dari kelas 11B dan Uktina Safa dari kelas 10B. Hadirin santri-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara pertama, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulai kegiatan ini dengan sama-sama mendengarkan visi dan misi dari para calon ketua OSIP periode 2023-2024. Nomor urut pertama ada Uktina Nur Awalia dari kelas 11B dan sebagai nomor urut kedua ada Amina Nur Akmal dari kelas 11A dan Amina Rizky Syahar dari nomor urut 3 dari kelas 11A. Baik, kita akan mulai dari calon nomor urut 1. Silahkan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kandidat calon ketua OSIP nomor 1. Adapun saya akan membacakan visi dan misi saya. Adapun visi saya menjadikan OSIP pesantren modern tarbiyah akhlak sebagai wadah untuk latihan bersosialisasi dan berorganisasi, juga sebagai mitra kerja dalam membangun santri-santriwati yang berakhlakul karimah, percaya diri, disiplin, dan saling menghargai. Adapun misi saya membangun kesadaran bagi santri-santriwati sehingga tidak terjadi keterpaksaan. Selanjutnya, mengefektifkan kegiatan yang mendorong kreativitas, skill, dan percaya diri santri dan santriwati, menjadikan kinerja kepengurusan yang bermanfaat dengan menanamkan nilai saling asih dan asuh dialog, dan meningkatkan perilaku peduli, sopan santun, dan disiplin santri-santriwati. Demikian visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi visi dan misi dari calon nomor urut 1. Berikutnya kita beralih ke calon nomor urut 2. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kandidat dari nomor urut 2 bersama Muhammad Akmal ingin menyampaikan visi dan misi saya apabila terpilih menjadi ketua OSIP periode 2023-2024. Adapun visi saya menjadikan wadah bagi santri dan santriwati untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk santri atau santriwati yang cerdas, kreatif, berprestasi dan berakhlak mulia. Kemudian diharapkan bisa menjaga nama baik pesantren baik di luar maupun di dalam pesantren. Misi saya apabila saya menjadi ketua OSIP pada 2023-2024, yang pertama mengaktifkan program kerja seluruh pengurus OSIP sesuai dengan
menciptakan organisasi yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin dan teliti. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai keagamaan para santri atau santriwati dengan dasar keimanan yang Maha Esa serta ikhlak yang kuat. Dan yang terakhir, mendekatkan seluruh santri dan santriwati dengan Al-Quranul Karim. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, calon nomor urut 3, silahkan untuk memaparkan visi dan misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kandidat calon ketua OSIS kandidat nomor urut 3 ingin memaparkan visi dan misi saya. Adapun visi saya, terciptanya pengurus serta santri dan santriwati yang berakhlakul karimah, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan berbahasa asing. Adapun misi saya, yang pertama, menjadikan pengurus OSIS yang bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi santri dan santriwati. Yang kedua, meningkatkan kualitas berbahasa Arab dan Inggris santri dan santriwati dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membentuk santri dan santriwati yang disiplin, tekun, dan senantiasa berakhlakul karimah. Mungkin itulah tadi visi misi dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi visi dan misi yang telah disampaikan oleh ketiga calon ketua OSIS kita periode 2023-2024. Semoga mereka bisa melaksanakan setiap apa yang telah menjadi visi dan misi mereka. Amin ya rabbal alamin. Santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu tanya jawab dari panelis kepada calon ketua OSIS. Jadi pada acara ini masing-masing panelis akan memberikan 2 pertanyaan kepada masing-masing calon. Pertama, panelis akan memberikan pertanyaan seputar pengetahuan agama. Kita persilahkan kepada Uktina Ilma Khairiana untuk memberikan pertanyaan pada calon nomor urut 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Adapun yang saya akan pertanyakan kepada calon kandidat nomor urut 1, bagaimana calon kandidat nomor urut 1 sudah siap? Adapun pertanyaan saya, ada berapa sumber hukum Islam dan jelaskan masing-masing sumber hukum Islam tersebut. Calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Terdapat 4 sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang berbahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa atas suatu perkara. Yang keempat, kias. Kias adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Baik, kepada panelis ada yang ingin ditambahkan?
Syukron. Silahkan kepada panelis berikutnya yaitu Ukhtina Jazailah Syafni untuk memberikan pertanyaan pertama kepada calon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Oke, selamat pagi untuk kandidat nomor urut 2. Langsung saja ke pertanyaannya. Kesepakatan para mujtahid untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dijumpai hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dinamakan apakah itu, dan coba berikan contohnya. Baik, kepada calon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menanggapi pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada Ukhtina Jazailah. Apabila kita tidak mendapatkan suatu perkara yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka disitulah para ulama akan berkumpul untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut yang dinamakan dengan ijma. Ijma secara bahasa berkumpulnya para ulama untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah. Menurut istilah ittifaqul ummatin sallallahu alaihi wasallam ba'da mautiha, kesepakatan para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi jawaban dari calon nomor urut 2. Kepada Ukhtina Arisa Mahdia dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan. Adapun pertanyaan saya kepada calon ketua OSIP nomor urut 3, yaitu untuk menyeleksi kebenaran suatu hadis, kita harus memerhatikan beberapa unsur. Kepada calon nomor urut 3, sebutkan dan jelaskan unsur tersebut. Baik, kepada calon nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menentukan kebenaran suatu hadis, dalam hal ini kesohihannya, kehasanannya, ataupun kedhaifannya, maka diperlukan beberapa unsur untuk menentukan hal tersebut. Yang pertama, silsilah. Silsilah adalah susunan atau yang pertama adalah sanad. Sanad adalah silsilah atau rentetan nama-nama sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah SAW, kemudian diwariskan kepada para tabi'in, lalu para tabi'in mewariskannya kembali ke para tabi'ut tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah matan. Matan adalah isi atau redaksi suatu hadis. Dan yang terakhir adalah rawi. Rawi adalah nama ulama yang mengumpulkan suatu hadis dalam suatu karya ataupun dalam satu kitab. Mungkin hanya itu. Syukran. Oke, itu dia tadi jawaban dari nomor urut 3. Kita beralih ke pertanyaan kedua seputar pengetahuan agama kepada Ukhtina Ilma Heriana untuk memberikan pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun pertanyaan kedua saya kepada
calon kandidat nomor urut 1. Bagaimana calon kandidat nomor urut 1 masih semangat? Adapun pertanyaan kedua saya yaitu bagaimana pemahaman Anda terkait dengan kepemimpinan dalam Islam? Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan juga para ulama Rasulullah yang berlandaskan dari sumber Al-Quran dan hadis. Mungkin begitu. Baik, itu dia tadi jawaban dari nomor urut 1 kepada Ustina Zubaida Syafri untuk memberikan pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 2. Silakan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari saya untuk kandidat nomor urut 2. Silahkan disimak pertanyaannya dengan baik. Hukum syar'i adalah hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah terhadap manusia. Hukum syar'i tentu bidangnya lebih lengkap dan lebih luas. Kelengkapan ini timbul karena hukum syar'i tidak dibuat oleh manusia dan tidak dipengaruhi oleh perbuatan manusia serta ditentukan oleh syara atau agama. Maka tidak ada suatu apapun dari kehidupan manusia yang tidak diatur oleh agama. Nah, untuk kandidat nomor urut 2 silahkan jelaskan hukum-hukum syar'i tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara dengan hukum syar'i adalah hukum yang berkaitan dengan syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang bersumber langsung dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum syar'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah adalah hukum yang berkaitan manusia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum wajib adalah hukum yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mungkin itu saya. Syukur. Oke, itulah tadi jawaban dari calon nomor urut 2. Selanjutnya kepada Ustina Anissa Mahdia memberikan pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 3. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, kita ini adalah santri dan santriwati yang belajar tentang agama dan bernegara. Nah, bagaimana menurut Anda tentang istilah negara agama dan negara beragama? Silakan. Jadi negara agama adalah negara yang menjadikan hukum suatu agama sebagai hukum di dalam suatu negara, dan hukum agama yang dipakai itu cuman satu. Kemudian negara beragama adalah negara yang membebaskan masyarakatnya untuk memilih agama yang ingin dianutnya. Syukran. Itulah tadi jawaban dari nomor urut 3. Berikutnya kita akan melangkah, yaitu panelis akan memberikan pertanyaan tentang aturan-aturan dan tata tertib pondok. Baiklah, kepada Ania Rosali Putra untuk memberikan pertanyaan pertama kepada calon nomor urut 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan mulia ini. Baiklah, pertanyaan tentang tata tertib aturan pondok kepada
calon kandidat dengan nomor urut pertama, apakah Anda siap? Baiklah, isma' jayidan. Jawab pertanyaannya, ketika ketahui bersama bahwa dalam sebuah wilayah atau tempat yang dihuni oleh beberapa atau banyak orang, maka diperlukannya peraturan, norma atau kode etik sebagai pedoman bagi orang-orang yang ada di wilayah tersebut, bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang indah dan harmonis, sehingga setiap orang di tempat atau wilayah tersebut bisa mewujudkan mimpinya tanpa merugikan orang lain. Nah, pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang mendorong perilaku tidak disiplin bagi seorang santri dalam lingkungan pondok, padahal sudah ada aturan pondok yang sudah sangat baik untuk menunjang kedisiplinan dan kebaikan kita bersama. Baik, kepada calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang mendorong seseorang berlaku tidak disiplin, namun saya hanya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, faktor motivasi diri rendah. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan. Dan yang ketiga, faktor pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sangat berpengaruh pada kedisiplinan seseorang. Dalam hadis Nabi SAW, seseorang tergantung pada agama dan teman sebayanya. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian siapa yang dia jadikan teman dekat. Hadis tersebut menganjurkan umat Islam untuk selalu selektif dalam memilih teman dekat. Mungkin hanya itu. Syukran. Bagaimana panelis, ada yang ingin ditambahkan? Baik, kita selanjutnya dari Afina Nur Fadli MK dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Tindakan kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang ada di masyarakat sekitar, dan kriminalitas akan merugikan baik dari segi psikologis, ekonomi maupun sosial. Mungkin. Oke, itulah tadi jawaban dari nomor urut 2. Selanjutnya kepada Afina Haikal untuk memberikan pertanyaan pertama kepada calon nomor urut 3. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kandidat 03 silakan menerima pertanyaan dari saya. Baik, modal apa yang dibutuhkan oleh santri dan santriwati agar tidak terjerumus ke hal yang negatif? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Modal yang dibutuhkan agar santri dan santriwati tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif adalah yang pertama dengan istiqomah, kemudian dengan bersungguh-sungguh, dan dengan memulai dari diri sendiri, karena diri sendirilah yang dapat membawa kita kemana. Diri sendirilah yang dapat membawa kita untuk mengarahkan kita mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian mencari teman yang baik, soleh,
dan dapat membawa kita kepada hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan. Karena teman juga merupakan modal yang sangat berpengaruh agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Karena kemanapun teman kita akan pergi, pasti kita juga akan ikut. Kalau teman kita pergi ke masjid, suka untuk pergi ke masjid, pasti kita juga akan suka untuk pergi ke masjid. Kalau misalnya teman kita suka tidur ketika azan, maka kita juga akan ikut untuk tidur pas azan. Mungkin hanya itu. Syukran. Baiklah, selanjutnya kepada Ania Rusani Putra untuk memberikan pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 1. Silakan. Baiklah, pertanyaan kedua untuk calon kandidat nomor 1. Dengarkan baik-baik. Apa kerugian yang diperoleh bagi santri atau santriwati pelanggar tata tertib pondok? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pepatah mengatakan, di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung tinggi. Yang berarti dimanapun kita berada harus menaati peraturan yang ada, baik di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Karena tidak ada organisasi atau tempat yang tidak mempunyai aturan dan dampak dan jika kita tidak mematuhi aturan tersebut, pastilah akan mempunyai dampak dan kerugian. Adapun kerugiannya memang sangat banyak, namun saya juga hanya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Misalnya kita melakukan pelanggaran dalam tindak kriminal, salah satunya perkelahian, di mana perkelahian tersebut dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri, termasuk orang yang bersangkutan dengan perkelahian tersebut. Yang kedua, dapat menimbulkan keresahan yang mengakibatkan permasalahan dengan kita dan orang lain. Dan yang ketiga, mendapatkan sanksi. Hal tersebut sudah sangat jelas di dalam peraturan pondok pesantren bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan mempunyai sanksi. Dan sanksi terberat yang sangat merugikan kita dan mengecewakan orang tua kita, yakni pemecatan atau pemulangan kepada kedua orang tua. Mungkin cukup itu. Baik, itu tadi jawaban dari nomor urut 1. Selanjutnya kepada Amina Nurfadli untuk memberikan pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 2. Baiklah, pertanyaan kedua dari saya. Simak baik-baik. Apa penyebab dari santri dan santriwati ada yang terlambat berangkat menuju ke kelas, ke masjid dan lain-lain, sementara pembina sudah mengatur jadwal dan mengingatkan kita di setiap waktu aktivitas kita? Walaupun ustaz atau pembina sudah mengatur waktu atau menegur kita untuk ke masjid atau ke kelas, tapi kalau kurangnya kesadaran diri untuk bisa mengefisienkan waktu semaksimal mungkin, kita tidak bisa menjadi pribadi yang disiplin dalam memanfaatkan waktu. Mungkin. Baik, kepada Amina Haikal untuk memberikan pertanyaan kedua kepada calon nomor urut 3. Baik, kandidat nomor 3. Apa manfaat dari berperilaku disiplin? Dengan berperilaku disiplin, maka kehidupan kita akan lebih teratur dan pastinya tidak akan kacau. Kemudian dengan disiplin, maka
kita juga akan lebih mudah diatur karena kita juga sudah patuh terhadap aturan yang sudah ada. Mungkin hanya itu. Syukran. Baik, berikutnya panelis akan memberikan pertanyaan seputar wawasan keorganisasian kepada Uktina Ilma untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Silakan. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari saya kepada calon kandidat nomor urut 1, Isma Jayidan. Bagaimana pendapat Anda tentang hubungan OSIP dan pondok? Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan OSIP dan pondok pesantren memiliki hubungan yang sangat erat, di mana OSIP merupakan salah satu organisasi yang sah di pondok. Dan juga tujuan dibentuknya OSIP untuk membantu pondok kita ini dan juga para ustadz dan ustazah menghandle segala kegiatan santri dan santriwati agar lebih teratur dan disiplin. Mungkin hanya itu. Baik, kepada Uktina Jayidan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan terakhir dari saya. Sebagai calon pengurus OSIP periode 2023-2024, hal apa saja yang ingin kamu lakukan untuk pondok kita tercinta ini? Baik. Sebagai pengurus OSIP, saya akan melakukan yang pertama adalah delegasi. Delegasi itu adalah pengorbanan dari segi tenaga, pemikiran, dan waktu untuk menciptakan suasana baru atau sesuatu yang unik. Dan kami akan menjadikan OSIP dan setiap kegiatan sebagai wadah untuk perkembangan bakat talenta bagi santri dan santriwati. Dan yang ketiga, ketika saya terpilih untuk OSIP, saya siap mengabdikan diri saya sebaik mungkin menjadi ketua. Mungkin hanya itu. Baik, selanjutnya kepada Uktina Rizalmulia untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Baik, adapun pertanyaan ketiga saya kepada calon kandidat nomor urut 3, sebagai calon pemimpin, jika kamu berada dalam dua pilihan, apakah kamu akan mempertahankan anggota OSIP atau langsung mengeluarkannya dari pengurus apabila salah satu dari anggota Anda melakukan pelanggaran? Silakan. Apabila ada salah satu dari anggota apabila saya terpilih, maka yang akan saya lakukan adalah dengan pertama-tama dengan melihat terlebih dahulu apa masalahnya, mempertimbangkan, kemudian membimbing bagaimana caranya agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi. Kemudian apabila pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki atau semakin meningkat, maka barulah dikeluarkan. Syukran. Baik, itulah tadi pertanyaannya. Saya mohon izin, saya sebagai moderator ingin menambahkan sebuah pertanyaan juga, tapi ini untuk ketiga-tiga pasangan. Baik, apa peraturan yang tertuang dalam buku PTP Pondok Pesantren Modern Tarbiyah Terhalang? Kepada nomor urut 1, boleh jawab.
Terima kasih atas pertanyaan moderator. Adapun peraturan pondok pesantren sebenarnya ada 34, saya akan menyebutkan 10 di antaranya. Yang pertama, menaati peraturan pondok pesantren, baik yang tertulis maupun tidak. Yang kedua, menjaga nama baik alma mater pondok pesantren. Yang ketiga, menepati dengan sungguh-sungguh 10 janji santri pesantren. Yang keempat, berlaku hormat dan sopan santun kepada ustadz dan ustazah. Yang kelima, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, sholat duha, sholat tarwih secara berjamaah di masjid. Yang keenam, menyelesaikan pembayaran bangunan dan pembayaran bulanan sesuai yang telah ditentukan oleh pondok pesantren. Yang ketujuh, berpakaian muslim dan muslimah sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, melaksanakan otomatisasi atau gerakan pembersihan serempak. Yang kesembilan, tidak membawa alat elektronik. Dan yang kesepuluh, menjaga kebersihan, keindahan lingkungan pondok pesantren. Baik, silakan kepada nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, adapun peraturan yang ada di buku peraturan pondok itu aturan dari segi pakaian santri dan santriwati, baik itu di masjid maupun di sekolah. Yang kedua, aturan tentang perbudakan. Yang ketiga, tentang kredibilitas. Yang keempat, tentang pelanggaran merokok. Yang kelima adalah tentang hubungan antara santri dan santriwati. Sekian dari saya. Baik, dipersilakan kepada calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, mungkin ada beberapa peraturan yang terdapat di dalam buku atau kitab peraturan pondok. Mungkin saya hanya akan menjawab beberapa. Yang pertama, membawa elektronik, kemudian rokok, narkoba, miras, dan zat adiktif lainnya, kemudian pengajian Al-Quran, ustadz-ustazah, dan mungkin masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas semua jawabannya yang kami terima. Selanjutnya kita akan masuk pada tes hafalan Quran dari masing-masing calon ketua OSIS periode 2023-2024. Kita persilakan kepada penguji pertama untuk memberikan pertanyaan pada calon nomor urut 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Thayyib, untuk calon urut nomor 1 agar disimak baik-baik dan disambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أن ينزل عليكم من خير والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Oke, nomor urut kedua sudah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Baik, kepada Uktina Nursaba untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 3 mohon disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baiklah, jadi inilah tadi sesi pengajian kemampuan kepada calon ketua OSIP periode 2023-2024. Baiklah, calon ketua dan santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah mengikuti rangkaian acara dengan mendengarkan visi dan misi juga uji pengetahuan kepada calon ketua OSIP kita. Dan di sesi terakhir ini kami ingin mendengarkan dari ketiga calon ketua OSIP suatu kalimat yang cukup bisa membuat kami dan ustaz-ustazah yakin akan memilih Anda. Silahkan kepada calon nomor urut 1. Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIP, insya Allah saya akan tetap melaksanakan visi dan misi saya dan memberikannya kepada ketua OSIP yang terpilih. Karena apa itu jauh lebih baik dari siapa. Jangan berambisi menjadi nomor 1, tetapi jadilah pemersatu. Meski amanah ini berat, namun akan terasa nikmat jika kita sepakat untuk bersama berada di jalan maslahat. Karena pemimpin itu tidak lain untuk mengorbankan dirinya untuk merawat maslahat. Baiklah, itulah tadi suatu kalimat yang mungkin bagi nomor urut 1 bisa membuat kami dan ustaz saya yakin akan memilihnya. Silakan kepada calon nomor urut 2 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS periode 2023 dan 2024 adalah saya akan mencari pengalaman baru di organisasi ini dan saya akan menjadi pribadi yang disiplin dan amanah dalam setiap kegiatan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi. Selanjutnya kepada calon nomor urut 3 dipersilahkan. Baik, apabila saya terpilih menjadi ketua OSIP periode 2023-2024, maka saya akan meningkatkan kinerja kerja saya maupun anggota saya agar terciptanya kepengurusan yang semakin baik ke depannya nanti. Syukran. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi acara kita pada pagi hari ini yang penuh keberkahan. Semoga seluruh aktivitas kita menjadikan kita santri dan santriwati bermanfaat dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian satu kata buat kita semua, santri PMT jaya jaya jaya, Allahu Akbar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.